Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auditian Hisar Putra Yuwono dari Universitas Muadi Setiabudi Brebes, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan kembali buku biografi yang saya sudah baca adalah buku Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno-Hatta, dengan berjudul Perjuangan Besar Sosok Soekarno, dengan penulis Aji Nugroho. Mengapa saya memilih buku ini? Karena diceritakan secara detail dari kecil hingga memperebutkan Indonesia sehingga menjadi presiden pertama negara. Karena mempunyai keinginan yang sangat besar sejak ia masih remaja, yaitu dapat segera membebaskan rakyat Indonesia dari para sekutu maupun penjajah. Keinginan Soekarno membebaskan Indonesia dari penjajah semakin menjadi-jadi dan membara ketika melihat masyarakat pribumi begitu tertindas, bahkan dijadikan budak oleh penjajah di bawah kepemimpinan Belanda. Soekarno menyadari bahwa keinginannya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari para penjajah itu bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut terlihat dari semangat juangnya yang sangat tinggi untuk melawan para penjajah, merupakan satu hal yang sangat penting, sehingga dengan menjadi seorang pejuang, ia akan dapat membantu dan menolong kesulitan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Soekarno merupakan sosok yang tidak pernah menutupi masa lalunya. Ia bahkan memiliki sifat yang sangat terbuka, walaupun kehidupan keluarganya dapat dibilang serba kurang. Soekarno sangat gemar menolong sesama, tidak hanya dengan kemampuan mengobati orang yang sedang sakit tanpa pamrih atau imbalan sepeser pun, tetapi juga dengan berbagai petuah atau pitutur yang selalu berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kakek dari Soekarno juga menjadi orang yang disegani oleh penduduk di sekitar daerah tempat tinggalnya. Hal itu dikarenakan selain selalu membantu mengobati masyarakat yang sedang sakit tanpa menghargai imbalan, ia merupakan sosok yang religius juga sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Soekarno juga pernah mendapatkan julukan sebagai jagoan dari teman-temannya. Hal itu dikarenakan pembawaannya yang terlihat seperti jagoan yang selalu pemberani dan percaya diri dalam menghadapi anak-anak Belanda saat itu. Selain keberanian yang selalu terlihat dirinya sejak kecil, Soekarno selalu memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi karena menghadapi anak-anak Belanda yang ketika itu banyak menjadi teman semasa kecil. Soekarno termasuk sosok orang yang pada masa remajanya terlihat tampan. Ia juga terkenal sebagai sosok yang selalu gagah, berani, dan memiliki percaya diri yang tinggi. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Soekarno yang sejak masa remaja selalu menghargai gaya dan penampilan. Soekarno juga memulai membentuk organisasi pertamanya yang bernama Al-Men Studi Club di kota Bandung. Ketika Soekarno menjadi anggota Java di dalam rapat pleno tahunan yang diadakan di Surabaya, ia pernah membuat gemar acara bersekolah di Surabaya pun. Uang saku kiriman dari orang tuanya serta uang tambahan dari kakak iparnya selalu dihemat dan dikumpulkan sen demi sen oleh Soekarno. Hal itu ia lakukan karena memiliki prinsip di dalamnya, seperti biarpun kalah nasi, yang penting tidak kalah aksi. Artinya, walaupun dalam hidupnya ketika beliau masih kecil untuk makan nasi saja sudah, tetapi hal gaya dan penampilan, khususnya busana yang dikenakan, ia tidak mau kalah dengan teman-temannya yang lain. Sejak masa tren mode busana
pada zamannya, sehingga apapun gaya dan penampilannya dalam berbusana selalu diikuti oleh para pria ketika itu. Soekarno merupakan sosok atau tokoh pahlawan Indonesia pada zaman penjajahan. Ia layak dijadikan sebagai panutan oleh masyarakat Indonesia karena ideologi dan semangat yang memiliki keberanian dalam rangka melawan penindasan. Hal itu menggambarkan sekaligus membuktikan kecintaannya pada Indonesia. Soekarno juga merupakan sosok yang memainkan peran penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno juga mencetuskan konsep dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Ia adalah proklamasikan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bersama Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Pada masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, muncul banyak anggapan mengenai berbagai penyimpangan yang terjadi pada saat pemerintahannya. Sebagai kepala negara atau Presiden Republik Indonesia, contohnya adalah adanya politik mensuar yang dilakukan oleh Soekarno, yang dianggap oleh banyak orang sebagai sebuah penyimpangan, padahal tujuan politik mensuar tersebut merupakan adalah karena pada saat itu bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.